Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bekas Serdito dengan NPM 2317041053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sensor. Mari kita simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sensor. Sensor merupakan perangkat atau komponen yang dirancang untuk mendeteksi, mengukur, dan merespon perubahan fisik atau kimia dalam lingkungannya. Kemudian, mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal yang dapat dibaca baik oleh manusia maupun sistem elektronik lainnya. Sinyal ini seringkali berupa data listrik yang kemudian dapat diolah untuk berbagai keperluan. Sensor digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari alat elektronik konsumen hingga sistem industri dan teknologi tinggi. Kemudian, komponen utama sensor. Yang pertama adalah elemen pengindra atau sensing element. Bagian ini berinteraksi langsung dengan fenomena fisik atau kimia yang diukur. Misalnya suhu, tekanan, cahaya, atau kelembapan. Elemen ini merespon stimulus dengan menghasilkan perubahan fisik seperti resistansi, kapasitansi, atau tegangan. Yang kedua ada transducer, merupakan bagian dari sensor yang mengubah respon fisik dari elemen pengindra menjadi sinyal listrik atau bentuk lain yang dapat diukur dan dianalisis. Yang ketiga, conditioner sinyal atau signal conditioning. Bagian ini merupakan bagian yang memperkuat atau mengolah sinyal yang dihasilkan oleh transducer agar mudah dipahami oleh perangkat lain atau manusia. Ini bisa melibatkan proses amplifikasi, penyaringan, atau pengubahan sinyal. Selanjutnya, jenis sensor berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sensor suhu. Sensor suhu digunakan untuk mengukur perubahan suhu, contohnya pada termokopel, termistor, dan sensor inframerah. Yang kedua, ada sensor tekanan. Sensor tekanan digunakan untuk mengukur tekanan fisik di suatu area. Contohnya, pada piezoelektrik dan sensor strain gauge. Yang ketiga, ada sensor cahaya. Sensor cahaya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Contohnya, pada fotodioda, fototransistor, dan LDR atau light dependent resistor. Yang keempat ada sensor gerakan. Sensor gerakan digunakan untuk mendeteksi pergerakan fisik atau perubahan posisi. Contohnya pada akselerometer dan giroskop. Yang kelima ada sensor proximity. Sensor proximity digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek tanpa kontak fisik. Contohnya pada sensor ultrasonik dan sensor kapasitif. Yang keenam, ada sensor kelembapan. Sensor kelembapan digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau kadar air di ruangan. Contohnya pada hygrometer dan sensor kapasitif. Dan yang terakhir ada sensor kimia. Sensor kimia digunakan untuk mendeteksi zat kimia atau perubahan konsentrasi kimia dalam suatu medium. Contohnya pada sensor gas dan biosensor. Selanjutnya ada cara kerja sensor. Yang pertama ada deteksi stimulus. Deteksi stimulus merupakan sensor yang mendeteksi perubahan dalam lingkungannya, misalnya pada perubahan suhu atau tekanan. Yang kedua, ada pengubahan stimulus. Stimulus tersebut diubah oleh transdusen menjadi sinyal yang dapat diukur, biasanya berupa sinyal listrik.
Yang ketiga, ada kondisioner sinyal. Kondisioner sinyal merupakan sinyal yang dihasilkan mungkin diperkuat, difilter, atau diubah agar lebih mudah dibaca. Yang terakhir, ada pengiriman dan analisis sinyal. Sinyal tersebut kemudian dikirim ke sistem yang memproses informasi lebih lanjut, seperti komputer atau perangkat lain untuk dianalisis atau digunakan sebagai bagian dari sistem otomatisasi. Selanjutnya, ada pengaplikasian sensor. Yang pertama, diaplikasikan oleh industri. Pada industri, digunakan untuk memantau dan mengontrol proses manufaktur. Yang selanjutnya, ada pada kendaraan. Pada kendaraan, digunakan untuk mendeteksi berbagai parameter seperti kecepatan, suhu mesin, dan tingkat bahan bakar. Yang selanjutnya, ada perangkat elektronik konsumen seperti smartphone. Smartphone menggunakan sensor untuk berbagai macam fungsi. Contohnya, seperti akselerometer untuk rotasi layar dari sensor cahaya untuk menyesuaikan kecerahan pada layar. Dan yang terakhir, ada pada medis. Pada medis, sensor digunakan dalam perangkat medis untuk mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, sensor berfungsi sebagai penghubung antara dunia fisik dan sistem elektronik. Sensor memungkinkan pengukuran dan kontrol otomatisasi dalam berbagai aplikasi. Baik, saya berterima kasih kepada semua yang telah menonton video saya sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.